Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Hari ini di depan teman-teman udah ada gambar ya, 2 gambar, yang satu close up, yang satu full body. Hari ini kita mau belajar tentang wajah dan tubuh manusia. Sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, saya pengen kasih tahu sesuatu. Jadi di beberapa waktu yang lalu ada yang request untuk perbanyak latihan. Dan saya menganggap request itu sangat baik dan saya juga sangat-sangat mengusahakan untuk bisa memperbanyak latihan supaya teman-teman nggak merasa jemu setiap hari belajar tata bahasa dan kosakata terus. Tapi sayangnya untuk sekarang ini memang kelas bahasa Jepang saya itu belum ada tim. Jadi saya handle semuanya sendiri. Jadi untuk saat ini belum bisa terlalu banyak latihan karena membuat soal latihan itu lumayan memakan waktu. Jadi saya betul-betul minta maaf untuk sekarang ini, mohon bersabar, tapi nanti pasti diusahakan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk requestnya dan sekarang kita mau mulai belajar. Jadi pertama kita mau lihat ke gambar yang sebelah kiri. Di sini ada gambar close up wajah manusia dan kita mau melihat ke setiap partnya dan kita mau belajar bahasa Jepangnya. Pertama kita lihat ke yang paling atas. Jadi saya harap teman-teman ini sambil nyatet ya artinya. Kaminoke artinya adalah rambut. Kaminoke ini tidak bisa dipakai untuk hewan atau untuk rambut-rambut yang lain ya. Jadi kalau kita mau sebut rambut-rambut di bagian lain seperti misalnya di tangan, di kaki, kita harus bilangnya ke ya, ke aja. Oke, yang sebelah sini ada me artinya mata, lalu hidung, hana, lalu gigi, ha, lalu mulut, kuchi, lalu telinga, mimi. Sekarang kita mau lihat ke bagian-bagian tubuh. Dari yang paling atas ada atama artinya adalah kepala. Lalu kao artinya wajah. Di bawah wajah ada leher, kubi. Lalu tangan, te. Lalu di bagian paling bawah ada ashi artinya kaki. Dan dari leher sampai kaki ini disebut dengan karada artinya adalah tubuh. Oke, ini adalah pelajaran kosakata kita yang pertama. Selanjutnya, kita mau belajar tentang hubungan keluarga. Di Jepang, hubungan keluarga ini sedikit unik sebutannya karena berbeda tergantung dengan siapa pemeran utamanya, siapa subjeknya. Dan ketika saya menceritakan tentang tante saya ke orang lain, saya sebutnya oba, tante. Artinya adalah tante saya, oba. Tapi ketika saya menceritakan tentang tantenya orang lain, misalnya tantenya teman saya bilangnya harus obasang, ya. Jadi beda. Sekarang kita mau belajar dari pemeran utamanya watashi ketika teman-teman membicarakan keluarga teman-teman sendiri. Kita lihat dari yang paling atas, di sini ada kakek dan nenek. Bahasa Jepangnya adalah sofu, sobo. Lalu kakek dan nenek memiliki 3 anak. Dan anak tengahnya adalah orang tua kita. Di sini ada cici, artinya ayah, dan haha, artinya ibu. Terus untuk tante, kita bilang oba. Ya. Lalu untuk paman, kita bilang oji. Lalu, apabila oji menikah dengan seseorang, kita panggil orang tersebut oba juga, ya, tante. Ketika oji dan oba memiliki anak, kita sebutnya dengan sepupu atau itoko. Oke, sekarang kita lihat ke keluarga kecil. Di sini ada watashi dan saya memiliki 2 adik. Adik laki-laki disebut dengan ototo. Adik perempuan disebut dengan imoto. Jadi itu adalah sebutan-sebutan apabila saya menceritakan tentang keluarga saya sendiri ke orang lain.
Dan yang harus dipahami di sini adalah ini bukanlah cara panggilan ya. Jadi ketika kita mau panggil adik kita manggilnya bukan ototo, tapi biasanya panggil nama aja. Jadi ini cuma sebutan untuk hubungan. Terus di sebelah kanan ini ada kosakata pelengkap ketika kita belajar tentang keluarga. Yang pertama ada ryoshin. Ryoshin artinya orang tua. Lalu ada kyodai. Kyodai. Saudara. Saudara ini maksudnya saudara kandung ya, saudara. Lalu ada ani. Ani. Kakak laki-laki. Dan ane. Ane. Kakak perempuan. Lalu musuko. Musuko. Anak laki-laki. Dan musume. Musume, anak perempuan. Mago. Mago. Cucu. Tsuma. Tsuma atau kanai. Kanai. Istri. Terakhir ada otto. Otto atau shujin. Shujin. Suami. Jadi misalnya sofu dan sobo memiliki mago atau cucu itu watashi, watashi no ototo, dan watashi no imoto. Terus misalnya tokoh utamanya diganti cici atau ayah. Ketika mau bilang istri saya, sebutnya adalah tsuma. Tsuma atau kanai. Kanai watashi no tsuma. Oke, sekarang kita mau lihat apabila pemeran utamanya bukan saya, tapi orang lain. Nah, ketika kita menceritakan tentang keluarga seseorang, kita harus panggil kakek dan nenek itu oji-san dan oba-san. Ya, kanojo no oji-san, kanojo no oba-san. Terus kalau yang tadi, watashi no sofu, watashi no sobo. Terus kalau misalnya ayah dan ibu dia, berarti oto-san, oka-san. Terus kalau tantenya dia, oba-san. Ya, ini hati-hati agak mirip, tapi A-nya kurang satu ya. Oba-san. Kalau yang ini, oba-san. Terus kalau om atau paman, itu oji-san. Ya, kalau kakek, oji-san, panjang. Kalau paman, oji-san. Terus kalau kita mau berbicara tentang sepupunya dia, berarti itoko-san, itoko-san. Lalu kalau adik laki-laki dan perempuan dia, berarti imoto-san dan ototo-san. Terus kita lihat ke yang sebelah kanan. Apabila kita mau bilang orang tua kamu, kita bilangnya go ryoshin. Go ryoshin. Lalu saudara kamu, go kyodai. Go kyodai. Jadi go ini, lalu kakak laki-laki. Lalu kakak laki-laki dia, oni-san. Oni-san. Kakak perempuan. Kakak perempuan dia, one-san. One-san. Lalu anak laki-laki dia, musuko-san. Musuko-san. Anak perempuan dia, musume-san. Musume-san. Lalu cucu dia, omago-san. Omago-san. Lalu istri dia, oku-san. Oku-san. Dan suami dia, goshujin. Goshujin. Jadi misalnya ketika mau tanya apakah istri Anda ada di rumah, kita tanyanya, Okusan wa ie ni imasu ka? Okusan wa ie ni imasu ka? Atau misalnya, goshujin wa ie ni imasu ka? Oke, jadi itu dia untuk pelajaran kosakata hari ini. Dan besok kita akan belajar tata bahasa. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Mata ne!